Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Gaisa Ilahi. Yang kedua ada Taskia Aulia. Dan yang ketiga ada Nais Vanisa Cahyani. Kemudian di sini, kami mengambil judul eksplorasi dan reduksi data fitness tracking dataset. Yang pertama itu, di sini kami melakukan deskripsi data terlebih dahulu. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah Gym Member Exercise Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Di sini, telah tertera link dari Kaggle-nya. Kemudian, data ini tuh diunggah oleh Falak Khorasani. Data ini tuh termasuk dalam bidang kesehatan dan kebugaran atau healthy and fitness yang memuat informasi mengenai karakteristik fisik anggota gym, pola latihan, dan indikator kebugaran tubuh. Dataset ini tuh terdiri dari 973 observasi dan 15 variabel yang terbagi menjadi 13 variabel numerik dan 2 variabel kategorik tanpa adanya missing value pada seluruh variabel. Berikut adalah daftar lengkap variabel dalam dataset. Yang pertama itu ada age atau usia anggota. Di sini tuh age itu termasuk ke dalam tipe numerik. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin, ini termasuk ke dalam tipe kategori. Kemudian ada weight atau berat badan termasuk ke dalam tipe numerik dan height atau tinggi badan termasuk ke dalam tipe numerik. Kemudian ada maksimal BPM atau detak jantung maksimum saat latihan, ini termasuk ke dalam kategori numerik. Kemudian ada average BPM atau rata-rata detak jantung saat latihan termasuk juga ke dalam tipe numerik. Dan ada resting BPM atau detak jantung saat istirahat, ini juga termasuk ke dalam kategori numerik. Kemudian ada session duration atau durasi sesi latihan per jam, ini termasuk ke dalam kategori numerik. Kemudian ada calories burned atau kalori yang terbakar per sesi, ini juga termasuk ke dalam kategori numerik. Kemudian ada workout type atau jenis latihan. Jenis latihan yang di sini tuh ada yoga atau HIIT atau cardio dan strength. Di sini tuh termasuk ke dalam tipe kategori. Kemudian ada fat percentage atau persentase lemak tubuh, ini termasuk ke dalam tipe numerik. Dan ada water intake atau konsumsi air harian atau apa, ini termasuk ke dalam tipe numerik. Kemudian ada workout frekuensi atau frekuensi latihan per minggu, ini termasuk ke dalam kategori numerik. Dan ada experience level atau tingkat pengalaman gym, ini juga termasuk ke dalam kategori numerik. Dan yang terakhir ada BMI atau body mass index, ini termasuk ke dalam kategori numerik. Tujuan analisis pada penelitian ini itu adalah melakukan eksplorasi data dan reduksi dimensi untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kebugaran anggota gym. Tahapan analisis yang dilakukannya itu meliputi exploratory data analysis atau EDA, terus kemudian ada feature engineering, kemudian ada feature selection dan principal component analysis atau PCA. Pada proses analisis multivariat dan PCA, variabel yang digunakan ini difokuskan pada variabel numerik, karena PCA ini bekerja berdasarkan hubungan linear dan matriks kovarians antar variabel numerik. Analisis ini tuh diharapkan dapat menyederhanakan dimensi data tanpa menghilangkan informasi utama yang terkandung dalam dataset. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya ada exploratory data analysis. Jadi kita panggil semua library yang dibutuhkan seperti tidyverse, Quora, car, dan lainnya. Terus kemudian kita import datanya, terus kita lihat nama kolomnya apa saja, ada age, ada gender, dan sampai experience level. Terus kita bersihkan nama kolomnya, kita ganti spasi dan karakter khusus dengan titik. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat structure-nya. Di sini numeriknya berjumlah 13 variabel, kemudian ada 2 variabel karakter. Kita juga bisa menggunakan fungsi supply, kita lihat kelasnya. Di sini ada numerik, age numerik, gender itu karakter, dan lain sebagainya. Kemudian gender kita ubah jadi faktor, dan workout type kita ubah jadi faktor. Seperti ini, jadinya faktor di sini.
Jadi ada 13 variabel numerik dan 2 faktor. Lalu kita lihat deskripsi dataset, kita summary akan menjelaskan lebih lanjut ketika fungsi data frame summary. Di sini kita mau lihat dimensinya, ada raunya 9, ada raunya 973,15, kemudian kita cek namanya lagi, apakah sesuai, ini sudah sesuai dengan yang kita input ya. Terus kita lihat missing value-nya, 0, tidak ada missing value seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kita pakai persentase, tidak ada missing value satupun. Kemudian kita select variabel numerik. Terus kita cek variabel numeriknya ada 13. Ada age, ada berat, ada tinggi, dan sampai experience level. Seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian di sini statistik deskriptif. Di sini kita pengen menghitung median, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum, serta sequence. Jadi tujuan analisisnya ini untuk mengetahui ya ukuran pemusatan data, mediannya, mengetahui tingkat penyebaran data, mengetahui rentangnya data, mengidentifikasi bentuk distribusi data, memberikan gambaran awal gitu ya, karakteristik dataset seperti apa sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, eh, melanjutkan dengan penjelasan summary dan eh, supply di sini. Jadi, eh, berdasarkan hasil summary dan data frame supply yang dijalankan pada dataset ini, kita dapat mengetahui ada 973 observasi dengan 15 variabel. Variabel age-nya ini, variabel age-nya antara 18 hingga 59, eh, dengan rata-ratanya dengan rata-ratanya 3868, mencerminkan bahwa anggota gym ini didominasi oleh kelompok usia dewasa produktif, kemudian variabel beratnya menunjukkan rentang yang cukup lebar dari 40 kilogram hingga 129,9 kilogram dengan rata-ratanya 73,85 kilogram dengan standar deviasinya 21,21 mengindikasikan keragaman kondisi fisik anggota yang cukup tinggi. Kemudian tingginya berkisar antara 1,50 meter hingga 2 meter dengan rata-rata 1,72 meter. Untuk variabel denyut jantungnya, max BPM rata-rata 179,88 dengan rentang 190 hingga 199. Average-nya 143,77 dengan rentang average BPM-nya saya dengan rentang 120 sampai 169 dan resting rata-ratanya 62,22 dengan rentang 50 hingga 74. Ketika variabel ini memiliki standar deviasi yang relatif kecil, menandakan distribusi yang cukup seragam antara anggota. Session duration hours memiliki rata-rata 1,26. Terus kemudian dengan nilai minimumnya 0,50 jam dan maksimumnya 2 jam, artinya rata-rata anggota berlatih sekitar 1 hingga 1,5 jam per session. Terus variabel targetnya calorie burn rata-ratanya ada 95,42 kalori dengan standar deviasi yang cukup besar yaitu 272,64. Tentang nilainya antara 303 hingga 1783 kalori menunjukkan variasi pembakaran kalori yang signifikan antar individu. Fat percentage rata-rata 24,98% dengan rentang 10 sampai 35%. Sementara water intake liters rata-rata 2,63 liter per session dengan rentang 1,5 sampai 3,7 liter. Workout frekuensinya rata-rata 3,32 days per minggu dengan rentang 2 sampai 5 hari dan experience level dengan rata-rata 1,81 dari saat skala 1 sampai 3 yang berarti sebagian besar anggota berada pada level pemula hingga menengah, BMI rata-rata 24,91 dengan standar deviasi 6,66 dan rentang 12
32 sampai 49,84 yang mencerminkan keragaman komposisi tubuh yang lebih luas. Kita lihat distribusi kategorinya, gendernya cukup seimbang ya antara female dan male-nya, antara perempuan dan laki-lakinya. Di sini ada 462 orang dan laki-lakinya 511 orang. Terus kemudian kita mau lihat workout type-nya. Di sini juga relatif merata dengan kardio 255 orang, HIIT 221 orang, dan strength 258 orang, yoganya 239 orang. Kemudian kita lihat visualisasi datanya, kita menggunakan histogram untuk semua variabel numerik. Terus kemudian kita lihat frekuensi di sininya. Lalu kemudian kita lihat distribusi variabel kategori workout type. Di sini kita bisa lihat box plotnya juga. Kemudian ada kalori terbakar berdasarkan gender dan kita mau lihat box plotnya juga. Ada scatter plotnya. Jadi ada scatter plot session duration versus calories burn. Kita lihat di sini. Kemudian untuk eh, penjelasan eh, di sini histogramnya, kita pengen lihat histogramnya yaitu eh, ada age, average BPM, ada BMI, ada calories burn, ada experience sampai workout frequency days per week. Jadi berdasarkan histogram, variable age, average BPM, terus max BPM, terus habis itu resting BPM memiliki sebaran yang relatif merata pada rentang nilainya. Terus variabel kalori burn kita distribusinya mendekati normal. Terus habis itu em, dengan konsentrasi data kisaran 800 hingga 1100 kalori, variabel BMI-nya, weight, berat, dan fat-nya cenderung sedikit menceng ke kanan, yang menunjukkan terdapat beberapa individu dengan nilai lebih tinggi dibanding mayoritas data. Terus variabel session duration-nya sebagian besar berada pada rentang 1 sampai 1,5 jam. Sedangkan water intake-nya dalam liter sekitar 2 sampai 3,5 liter. Untuk variable experience level dan workout frequency terlihat bersifat distrik karena hanya memiliki beberapa kategori nilai tertentu. Terus ini ya variabel tadi yang saya sebutkan, kita pakai bar plot ya untuk melihat distribusi variabel kategori workout type-nya seperti apa. Diagram batangnya ini digunakan untuk melihat frekuensi masing-masing jenis latihan. Berdasarkan itu ada kardio, HIIT, strength, sama yoga. Relatif seimbang, tidak terdapat ketimpangan. Kemudian ada box plot. Box plotnya ini kalori yang terbakar berdasarkan gender. Kelompok male memiliki median kalori terbakar yang lebih tinggi dibandingkan female. Tentang penyebaran data pada laki-laki juga sedikit lebih besar. Terdapat beberapa nilai pencilan pada kedua kelompok yang menunjukkan adanya individu yang membakar kalori jauh lebih tinggi dibanding mayoritas peserta. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung membakar kalori lebih banyak dibanding sesi latihan dibanding perempuan. Kita juga pakai kalori yang terbakar, box plot ini untuk melihat kalori yang terbakar berdasarkan workout type, membandingkan distribusi kalori yang terbakar berdasarkan jenis workout-nya. Berdasarkan grafik, seluruh jenis latihan memiliki distribusi yang relatif mirip. Namun HIIT ini sedikit menunjukkan median kalori terbakar yang sedikit lebih tinggi dibanding jenis latihan lain, sementara tiga lainnya ini median yang tidak jauh berbeda. Beberapa outlier ditemukan pada hampir semua jenis latihan, menandakan adanya peserta itu membakar kalori dengan jumlah yang sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis latihan dapat mempengaruhi ya
jumlah kalori yang terbakarnya, meskipun perbedaannya mungkin tidak terlalu besar. Scatter plot, kita lihat hubungan antara session duration sama kalori yang terbakar. Di sini, berdasarkan grafik, terlihat adanya hubungan linear positif yang kuat antara session duration dan calories burn. Semakin lama durasi latihannya, maka semakin besar juga ya jumlah kalori yang terbakar. Garis regresi untuk kelompok laki-laki dan perempuan sama-sama meningkat, menunjukkan tren yang meningkat maksudnya ya. Untuk scatter plotnya ini kita kita bagi lagi jadi gender ya, colornya. Terus garis regresi kelompok laki-lakinya ini di atas kelompok perempuan yang menunjukkan bahwa pada durasi latihan yang sama, laki-laki ini cenderung membakar kalori yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebenarnya titik yang mengikuti arah garis regresi menunjukkan bahwa durasi latihan merupakan salah satu faktor ya penting untuk mempengaruhi jumlah kalori yang dibakar. Jadi durasi latihan ini memiliki hubungan positif yang kuat terhadap kalori yang terbakar, dan gender juga tampaknya berkontribusi ya terhadap perbedaan jumlah kalori yang dibakar selama aktivitas fisik. Kemudian ada analisis correlation, kita panggil numerik datanya, eh, kita pakai correlation person, kita panggil terus kita bulatkan titik di belakang tiga angka di belakang koma, terus didapatkan hasilnya ini kita lihat. Terus kita juga visualisasikan ya heat map correlation-nya. Jadi didapatkan hasil uh, matriks korelasi yang dihasilkan, terdapat beberapa hubungan hubungan antara variabel yang perlu diperhatikan. Korelasi yang paling kuat itu ada di session duration hours dengan calories burn sebesar 0,98. Di sini korelasi yang paling berpengaruh terhadap target kita di kalori yang terbakar, kita dari yang terbesar sampai yang terkecil kita bulatkan eh, tiga angka di belakang koma. Nah, jadi yang paling besar yang session duration-nya 0,908, yang menunjukkan bahwa semakin lama durasi latihan maka semakin lama semakin banyak kalori yang terbakar. Selain itu, berat dan BMI memiliki korelasi yang sangat kuat sebesar R sama dengan 0,853, yang wajar mengingat BMI ini memang diturunkan secara langsung dari berat badan dan tinggi badan. Hubungan kuat lainnya itu ditemukan antara workout frequency days week dengan experience level sebesar R-nya sama dengan 0,83 serta session duration hours-nya dengan experience level sebesar 0,76, yang mengindikasikan bahwa anggota gym itu anggota gym berpengalaman itu cenderung eh, berlatih lebih lama dan lebih sering. Dari sisi korelasi negatifnya, experience level dengan fat percentage menunjukkan negatif 0,654, artinya semakin tinggi tingkat pengalaman seseorang, maka presentasi lemak tubuhnya cenderung semakin rendah. Hal ini serupa dilihat dari kalori yang terbakar dengan fat percentage sebesar negatif 0,598 dan session duration hours dengan fat percentage dengan negatif 0,582. Sebaliknya, variabel seperti age, max, BPM, resting BPM, dan tinggi hampir tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan variabel lainnya dengan nilai korelasi yang mendekati nol. Selanjutnya kita identifikasi multikolinearitas pakai VIV. Jadi pakai variance inflation factor,
Kita masukkan model VIV-nya, terus kita bulatkan jadi dua angka di belakang koma. Kita dapatkan bahwa indikasi yang serius ya di sini nilai GIV yang tertinggi itu pada berat sebesar 73 70 maaf 71,65. Terus habis itu di BMI-nya itu ada 64,18, jauh di batasnya yang di atas 10 ya. Terus kondisi ini sangat dapat dipahami karena BMI ini dihitung langsung dari berat badan dibagi kuadrat tinggi badan, sehingga ketiga variabel tersebut hmm, sehingga variabel-variabel tersebut itu saling tumpang tindih. Kemudian ada di sini height-nya sebesar 20,62, sementara itu experience-nya 5,31, dan workout frequency width-nya ada 3,37. Yang tergolong moderat kemungkinan disebabkan oleh ya korelasi di antara keduanya. Variabel lain seperti age, max BPM, average BPM, dan resting BPM cukup aman di sekitar um, 101 sampai 1,02, artinya tidak ada masalah multi-core pada variabel-variabel tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa berat BMI dan tinggi menjadi kandidat utama ya untuk dieliminasi. Kita pakai deteksi outlier-nya, di sini pakai metode EQR, pakai kuantil 1, kuantil 3, persentil ke-25 dan 75. Kita lihat selisihnya, kita tentukan batas atas batas bawahnya, kita sum yang mana tidak yang lewat dari batas atas batas bawahnya kita tentukan. Kemudian kita data frame kan yang berisi variabel mana yang lewat dari batasnya. Kita dapatkan di sini ada di variabel berat ada 9, di kolor eh, kalori yang terbakar ada 10, di BMI ada 25. Kita visualisasikan dengan box plot. Di sini ya, BMI, kalori yang terbakar, sama berat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Menjelaskan bagian fitur engineering atau rekayasa fitur. Tujuan utama dari tahapan ini itu adalah untuk meningkatkan performa dan akurasi model regresi yang akan dibangun nanti dengan cara memunculkan informasi-informasi baru yang lebih menggambarkan kondisi di lapangan. Di sini itu kami menerapkan dua pendekatan rekayasa fitur, yaitu terdapat dua jenis. Jenis pertama itu membuat variabel baru dan jenis kedua itu transformasi variabel. Di jenis pertama itu, kita membuat kalori per hour atau menghitung laju pembakaran kalori per jam. Di sini itu, data kalori per hour-nya itu, kalori burned dibagi dengan data section duration. Yang kedua itu, dari jenis yang pertama ada fitness score atau skor gabungan frekuensi dan pengalaman dibanding presentase lemak tubuh. Di sini data fitness score, data experience level dikali dengan data workout frekuensi dan dibagi dengan data fat percentage. Dan ketiga itu ada heart rate efisien atau kalori yang terbakar per 1 detik jantung rata-rata. Di sini itu data HR efisien, data kalori burned dibagi dengan data average BPM. Dan di jenis kedua ini ada transformasi variabel. Transfer variabel itu melakukan transformasi logaritma pada variabel BMI dan weight yang scale. Di sini ada data log BMI. Kita kan mau mentransformasikan BMI, kemudian mentransformasikan weight. Kemudian setelah itu kita cek hasilnya itu menggunakan fitur baru. Kita buat fitur baru. Ke bawah lagi Taski. Nah, di sini kita buat hit juga. Kemudian selain hit kita juga
menampilkan summary-nya. Di sini summary-nya yang tertera itu ada mean atau minimum, terus juga ada median, mean, maksimum. Terus setelah itu juga kita buat korelasinya menggunakan Cron, fitur baru. Di sini tuh desimalnya kita buat 3. Kemudian yang terakhir kita visualisasikan. Nah, pembahasannya itu, jadi yang pertama, ke bawah lagi Taski. Nah, dari kalori per hor ini, alasan pembuatannya itu berdasarkan hasil exploratory data analisis atau EDA yang telah dilakukan sebelumnya itu, variabel durasi latihan atau session duration itu menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat terhadap total kalori yang terbakar atau kalori burned dengan koefisiensi korelasinya itu mencapai 0,908. Namun, durasi latihan yang panjang ini tuh secara teoris itu tidak selalu mencerminkan intensitas atau efektivitas pembakaran energi yang optimal karena adanya potensi waktu istirahat di sela-sela sesi. Oleh karena itu kita itu membuat fitur kalori per hor ini untuk menormalisasikan variabel durasi tersebut. Fitur ini tuh dihitung dengan membagi total kalori dengan durasi latihan dalam satuan jam. Tujuannya itu untuk mengukur laju pembakaran energi secara murni persatuan waktu tanpa terdistorsi oleh lamanya waktu anggota berada di dalam gym. Interpretasinya itu berdasarkan statistik deskriptif, fitur kalori per hor ini memiliki nilai rata-rata atau mean itu sebesar 720,4 kalori per jam dan mediannya itu sebesar 715,3 kalori per jam yang mengindikasikan bahwa distribusi data itu cenderung simetris. Hasil uji korelasi ini itu menunjukkan hubungan positif pada kategori sedang terhadap variabel target atau kalori burned dengan koefisiennya itu sebesar 0,411. Hubungan tersebut itu digambarkan secara visual. Tadi terdapat visualnya ya, melalui melalui grafik scatter plot pada panel kalori per hor. Titik-titik birunya itu mempresentasikan data individual individual anggota gym yang membentuk pola tren naik ke arah kanan atas. Bisa dilihat ini polanya naik ke arah kanan atas dan ini tuh diperjelas oleh garis regresi berwarna merah dengan kemiringan positif yang membuktikan bahwa semakin tinggi laju pembakaran kalori per jam, maka total kalori yang terbakarnya itu juga akan meningkat secara linier. Namun, sebaran titik birunya ini itu tidak merapat sempurna pada garis merah itu mengonfirmasikan nilai korelasinya ini tuh berada di tingkat sedang. R-nya itu sebesar 0,411. Karena total kalori terbakar itu tuh masih dipengaruhi secara kuat oleh faktor akumulasi durasi latihan. Kemudian di fitness score itu alasan pembuatan fitness score itu otomatis secara edaannya itu terdapat 3 variabel yang menunjukkan korelasi kuat terhadap kalori burned yaitu experience level dengan korelasinya itu sebesar 0,694. Terus juga ada workout frekuensi dengan korelasinya itu sebesar 0,576 dan fat percentage atau dengan korelasinya itu sebesar 0,598. Karena ketiga variabel tersebut itu masing-masing mencerminkan aspek kebugaran yang berbeda, ada perilaku, kemahiran, dan komposisi tubuh, maka dilakukanlah penggabungan itu menjadi satu skor yang mempresentasikan profil kebugaran anggota gym secara menyeluruh. Variabel fat percentage-nya itu ditempatkan sebagai pembagi karena tadi itu memiliki hubungan negatif terhadap kalori burned, di mana kadar lemak yang lebih rendah itu tuh mempresentasikan kondisi fisik yang lebih prima dan kapasitas pembakaran kalori yang lebih optimal. Pendekatan ini tuh termasuk ke dalam jenis membuat variabel baru dan hasil operasi variabel existing yang bertujuan itu untuk merangkum profil kebugaran anggota gym secara komprehensif dalam satu indikator tunggal. Kemudian berdasarkan statistik deskriptifnya juga, fitur fitness score ini tuh memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 0,334 dan mediannya itu sebesar 0,228. Nilai mean yang lebih besar ini tuh nilai mean yang lebih besar dari median ini tuh mengindikasikan bahwa distribusi data itu melenceng ke kanan, yang berarti mayoritas anggota
gym ini tuh memiliki skor kebugaran standar dan hanya sebagian kecil yang memiliki kondisi fisik yang terlatih. Hasil analisis ini juga menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,334 dengan nilai kolerasi terhadap target sebesar 0,700 atau kategori kuat. Hubungan tersebut itu digambarkan secara visual eh, melalui scatter plot pada panel fitness score. Di sini tuh titik-titik sebaran datanya titik-titik sebaran data berwarna birunya itu mempresentasikan data individual dari setiap anggota gym. Sedangkan garis linear berwarna merahnya itu merupakan garis regresi. Secara visual pada diagram pecar ini tuh terlihat tren positif yang jelas dari sebaran titik-titik biru yang bergerak naik ke arah kanan atas mengikuti arah kemiringan garis merah. Artinya itu, semakin tinggi nih pengalaman dan frekuensi latihan, serta semakin rendah presentasi lemak tubuh seseorang, maka skor kebugarannya itu akan semakin tinggi. Hal ini tuh membuktikan bahwa skor kebugaran ini tuh sangat baik dalam mempresentasikan kapasitas pembakaran kalori anggota gym saat beraktivitas. Sebaran titik yang cukup merapat pada garis regresi tersebut itu mengonfirmasikan kekuatan hubungan linier yang berada di tingkat kuat atau korelasinya itu sebesar 0,700. Kemudian ada heart rate efisien. Alasan pembuatannya itu berdasarkan hasil EDA-nya juga yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan variabel rata-rata detak jantung atau average BPM itu menunjukkan korelasi positif yang tergolong sedang terhadap total kalori yang terbakar atau kaloris burned dengan koefisien korelasinya itu sebesar 0,340. Namun tingginya detak jantung ini tuh rata-rata saja namun tingginya detak jantung rata-rata saja itu tidak cukup untuk menggambarkan seberapa efektif tubuh dalam membakar kalori secara real pada setiap denyutnya. Karena detak jantung yang tinggi itu juga tidak bisa terjadi, bisa saja terjadi akibat stres atau kondisi medis tertentu tanpa disertai pembakaran kalori yang optimal. Oleh karena itu, fitur HR ini tuh dibentuk dengan membagi total kalori yang terbakar dengan rata-rata detak jantung selama sesi latihan. Tujuannya itu untuk mengukur tingkat efisiensi kardiovaskular individu secara lebih spesifik, yaitu seberapa banyak nih kalori yang mampu dibakar untuk setiap satu denyut jantung rata-rata selama latihan berlangsung. Hasil ringkasannya itu data itu menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,296 dan mediannya itu sebesar 6.256 yang berarti setiap satu detak jantung rata-rata itu berkontribusi terhadap pembakaran sekitar 6,3 kalori nih. Analisis korelasi ini tuh menunjukkan nilai yang sangat tinggi terhadap target yaitu sebesar 0,939 atau kategori sangat kuat. Hubungan yang sangat kuat ini tuh hubungan yang sangat kuat tersebut itu digambarkan secara visual nih. Nah, digambarkan secara visual melalui grafiknya pada panel HR ini. Titik-titik sebaran data berwarna birunya itu mempresentasikan karakter data individual dari setiap anggota. Sedangkan garis linear berwarna merah itu merupakan garis regresi. Secara visualnya ini, secara visual pada diagram pencarian ini, sebaran data itu membentuk pola linearitas yang sangat rapat dan sempurna. Bisa dilihat bahwa nih titik-titik birunya itu terlihat rapat dan sempurna berupa garis lurus positif yang bergerak naik bergerak naik ke arah kanan atas berhimpitan langsung dengan arah kemiringan garis merah regresi. Nah, namun perlu dicatat juga secara khusus dalam konteks statistik bahwa hubungan yang hampir sempurna ini itu sangat wajar terjadi secara matematis karena variabel target atau kaloria burned itu bertindak langsung
sebagai pembilang dalam formulasi fitur tersebut. Meskipun terdapat faktor dependensi matematis, fitur ini tuh secara biologis tetap membuktikan dengan konsisten bahwa semakin efektif jantung bekerja dalam memompa dan mengalirkan oksigen saat latihan, maka semakin optimal pula kapasitas kardiovaskular seseorang dalam membakar energi. Kemudian, fitur yang terakhir itu ada log transformasi pada BMI dan Wake. Alasan pembuatannya ini itu eh, ada yang pertama itu dari EDA. Dari EDA awal itu, kedua data ini tuh tidak simetris atau melenceng ke kanan dengan nilai squareness di atas 0,5 yaitu 0,76 dan 0,77. Yang kedua itu ada apa multikolineritas atau nilai FIV-nya itu meledak parah, jauh melampaui batas toleransi. Variabel BMI itu nilai FIV-nya itu 64,18 dan weight-nya itu sebesar 71,65. Ini menandakan adanya indikasi gangguan multikolineritas yang serius di antara keduanya. Oleh karena itu, solusinya adalah kami lakukan transformasi logaritma atau log BMI dan log weight untuk mereduksi efek pencilan atau outlier, menurunkan tingkat kemencongan data, serta menstabilkan variabel agar datanya itu lebih sehat dan layak dipakai untuk analisis regresi atau PCA nanti. Bukti keberhasilan transformasi ini itu bisa kita lihat langsung pada output tabel summary. Nilai mean dan median dari kedua fitur ini itu menjadi hampir identik. Hmm, Seperti log BMI di angka 3,181 dan median di angka 3,185. Ini tuh bukti bahwa tak terbantahkan kalau sebaran datanya itu sudah berhasil kita perbaiki menjadi lebih simetris dan mendekati distribusi nomor. Kalau kita lihat hasil korelasi terhadap targetnya ini, angkanya memang tergolong lemah ya, yaitu 0,083 dan 0,123. Secara visual pada grafik juga terlihat titik-titik sebaran datanya berwarna biru menyebar luas tanpa pola linear yang jelas, dengan garis regresi berwarna merah yang cenderung landai atau datar. Tapi perlu dipertegas juga esensi utama dari metode logaritma di kelompok kami ini bukan untuk menaikkan korelasi terhadap target, melainkan untuk mengompresi atau memperkecil rentang nilai data yang ekstrim. Kita juga bisa lihat nilai hasil weight yang tadinya acak-acakan dari sekitar 40 sampai 129 kilo, sekarang berhasil diredam ke dalam skala log yang stabil, yaitu di rentang 3,7 sampai 4,9 saja. Nah, kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada feature selection. Jadi di feature selection ini kita menggunakan tiga ya metode fiturnya, yaitu ada filter method correlation. Yang pertama, jadi kita mau lihat korelasi terhadap target, yaitu calories burn, kalori yang terbakar. Jadi tujuan fitur selection ini memilih variabel yang paling relevan terhadap variabel targetnya gitu. Yang pertama ya, eh, pakai correlation terhadap target ini. Jadi kita hitung koefisien korelasi Pearson antara setiap variabel numerik dengan variabel targetnya. Terus kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, kita bulatkan jadi tiga angka di belakang koma, tiga angka desimal. Terus kita lihat di sini ya, session duration-nya punya korelasi yang sangat kuat. Terus kemudian ada workout-nya juga memiliki hubungan cukup positif, dan fat percentage memiliki hubungan yang negatif yang cukup kuat. Artinya semakin tinggi persentase lemak tubuh, maka kalori yang terbakar cenderung lemah. Lebih lanjut,
em, kita bisa visualisasikan dari korelasi ini seperti ini. Kita buat data frame-nya yang berisi nama variabel dan nilai korelasinya. Terus habis itu kita tentukan ya sumbu X sebagai variabel dan sumbu Y sebagai nilai korelasinya. Kita flip. Jadi kita balik posisi grafiknya agar variabelnya lebih mudah dibaca. Tujuannya kita untuk mengetahui variabel mana yang memiliki hubungan paling kuat terhadap calories burn. Jadi di sini kita dapatkan itu dari filter kolorasi yang paling gede ya. Tadi session duration-nya paling besar 0,98 sangat kuat. Experience level-nya dilanjut sekitar 0,694. Terus ada walkout frekuensinya 0,576 sedang. Sama fat percentage di sini dia itu lebih ke hubungan negatifnya. Hubungan negatifnya terus kemudian sementara itu beberapa variabel yang kurang kurang bisa untuk dianggap kurang penting karena memiliki korelasi yang rendah yaitu ada age, ada max BPM, ada resting BPM, ada height, ada variabel tersebut dieliminasi karena kontribusinya dalam menjelaskan variasi kolerasi burn itu relatif kecil ya. Kemudian lanjut ada Webber method stepwise. Jadi di sini eh, full modelnya kita kita masukkan terhadap calories burn. Terus kemudian terus kemudian ada model jadi kita bangun model regresi menggunakan seluruh variabel prediktor, kemudian ada model null ini kita modelnya tanpa variabel prediktor. Selanjutnya ada Webber method stepwise regression. Jadi di sini kita memilih variabelnya itu berdasarkan pertama model regresi menggunakan nilai EIC ya. Jadi kita pakai metode lengkapnya terhadap calories burn. Terus kemudian modelnya ini membangun model regresi menggunakan seluruh variabel prediktor. Kemudian ada model nulnya. Jadi model tanpa variabel prediktor hanya konstantanya saja. Ada stepwise. Di sini menggunakan seleksi variabel secara otomatis dengan metode forward selection dan backwards elimination. Sekaligus. Jadi directionnya bagus. Variabel yang terpilih berdasarkan nilai AIC terkecil. Sini ringkasan modelnya, variabel yang terpilih. Terus kemudian didapatkan ini. Maaf, ini summary modelnya, ringkasan modelnya seperti ini. Kita dapatkan estimasinya, estimate, standard error, dan t-value-nya. Eh, lebih lanjut, variabel terpilihnya artinya adalah calories burn, ada HR efficiency, ada average BPM, ada resting BPM, dan kalori per hours. Jadi nilai IC-nya paling kecil yaitu di 9032,4 411 tuh ya. Jadi memang dinilai kita bisa lihat di
eh, di HR efisiensinya IC-nya turun drastis. Jadi sini bisa kita lihat IC-nya turun drastis. eh Sekitar 8836. Terus kemudian ada jadi average BPM-nya di 62 ya, di 62 di 6273, kemudian di resting di 6269, dan calories per hours-nya itu 6269 stabil makan berhenti. Maka dipilihlah dan step-stepnya ya. Dipilihlah variabel-variabel ini dan R square-nya itu sebesar 99,16%. Jadi naiknya paling kecil yang disebut. Kemudian eh, kemudian ada embedded method, ada lasso. Jadi regresinya dengan penalti regresi koefisien variabel tidak penting otomatis disingkat nol. Jadi kita seringkan ke di sini kita buat matriks X dan Y-nya. Jadi buat matriks X-nya sebelumnya, metode Lasso ini seleksi variabel dan pemenuhan secara bersamaan dengan memberikan penalti tadi ya pada koefisien regresi. Jadi kita bentuk dulu matriks prediktornya, mengubah seluruh variabel ini tuh jadi menjadi matriks numerik gitu. Y-nya data kalau sebenarnya, terus habis itu kita cari lambda terbaiknya, kita plotkan di sini menggunakan cross validation. Jadi lambdanya itu 0,877, terus kemudian model Lasso final dengan lambdanya itu kita dapatkan hasilnya, yaitu variabel terpilihnya itu average BPM ya di sini, resting BPM, session duration, workout type HIIT, workout type strength, dan calories per hour-nya, fitness score, dan HR efficiency. Variabel lainnya memiliki koefisien sehingga dieliminasi oleh Lasso. Kemudian ada embedded method pakai random forest, pakai set sheet-nya. Terus kita buat random forest modelnya. Jadi random forest ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan importance setiap model. Jadi kita bentuk modelnya semua ini, bangun modelnya, kita hitung importance-nya variabel. Terus kemudian kita dapatkan di sini type of random forest regression number of tree 500. Jadi 500 pohon keputusan, variabel yang di split itu 5, variasi yang mampu dijelaskan 98,87%. Sini kita bisa lihat nilai importance-nya menghasilkan yang paling tinggi ya, HR efficiency, session duration, fitness score, calorie per hour, average BPM. Artinya variabel-variabel tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam memprediksi calories burn, kalori yang terbakar gitu ya. Terus kita buat grafiknya di sini. Eh, jadi secara ringkas variabel-variabel yang konsisten dan layak dipertahankan dan direduksi dimensi maupun PCA adalah session duration hours, HR efficiency, calories per hour, dan fitness score-nya, average BPM, dan average level. Variabel-variabel tersebut dipilih karena memiliki hubungan kuat terhadap target, kontribusi tinggi terhadap performa model, dan konsisten muncul pada beberapa metode feature selection. Sementara itu, variabel berat, BMI, tinggi dieliminasi karena multi-callnya serius. Terus variabel age, max BPM, resting BPM, and workout type juga dieliminasi karena kontribusinya relatif kecil dan tidak konsisten. Khusus variabel HR efisiensi, meskipun hubungan matematis langsung dengan target karena dibentuk dari calories burn, variabel ini tetap dipertahankan karena secara konsisten menunjukkan importance tinggi di seluruh
metode serta memiliki interpretasi biologis yang relevan dalam menggambarkan efisiensi kardiovaskuler selama latihan. Selanjutnya yaitu feature extraction. Nah, feature extraction ini bertujuan untuk mengurangi jumlah data yang perlu diproses, juga untuk menyoroti informasi penting dan juga untuk meningkatkan kinerja model pembelajaran. Nah, kita yang pertama ini kita load package-nya dulu. Ini kita pakai library faktor extra. Selanjutnya kita pakai variabel numerik saja. Terdapat 13 variabel numerik yang kita pakai. Selanjutnya itu kita datanya distandarisasi. Setelah itu kita PCA. Berikut merupakan hasil dari PCA-nya. Bisa kita lihat hasil dari PCA-nya ini diperoleh 13 komponen utama variabel numerik pada dataset. Nah, setiap komponen utama ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjelaskan keragaman data yang direpresentasikan melalui nilai proporsi of variance. Bisa kita lihat ya, komponen utama yaitu PC1 ini menjelaskan sebesar 30,8% variasi total data. Dan juga bisa kita lihat PC2 ini memberikan kontribusi sebesar 16,1% terhadap variasi data. Nah, dengan demikian dua komponen utama yaitu PC1 dan juga PC2 ini menjelaskan 46,9% variasi dari total data. Selanjutnya itu PC ketiga ini kontribusinya sebesar 9,94%. Selanjutnya yaitu PC4, jika ditambah dengan PC4 juga maka proporsi variasi kumulatifnya ini menjadi 65,61%. Nah, 5 komponen utama pertama ini mampu menjelaskan 73,60 variasi data. Sedangkan 6 komponen utama ini mampu menjelaskan 81,54% variasi data. Nah, nilai proporsi variasi yang semakin menurun pada komponen-komponen berikutnya menunjukkan bahwa sebagian besar informasi data telah terkonsentrasi pada beberapa komponen utama pertama. Oleh karena itu, penggunaan 6 komponen utama ini dianggap cukup representatif karena mampu mempertahankan lebih dari 80% informasi yang terdapat pada data asli. Selanjutnya Selanjutnya itu kita hitung nilai eigenvalue dan juga proporsi variansi. Nah, bisa kita lihat ini tabel variansinya. Terdapat 13 komponen dari PC1 sampai PC13. Nah, berdasarkan tabel eigenvalue dan juga proporsi variansi ini, komponen utama yaitu PC1 ini memiliki eigenvalue sebesar 4,004 dengan proporsi variansinya tadi itu sebesar 30,80%. Hal ini menunjukkan bahwa PC1 ini komponen yang paling dominan karena mampu menjelaskan hampir sepertiga variansi dari total data. Nah, komponen utama kedua yaitu eigenvalue-nya sebesar 2,093 dan juga mampu menjelaskan 16,10% variasi data. Nah, selanjutnya itu PC3 eigenvalue sebesar 1,292, proporsinya itu sebesar 9,94%. Nah, tiga komponen utama ini bersama-sama mampu menjelaskan 56,84% variasi data. Dilanjut dengan PC4, PC5, dan juga PC6. Ini masing-masing proporsi variansinya sebesar 8,77, 8%, dan juga 7,94%. Nah, jika dilihat tadi ya, 6 komponen utama ini mampu menjelaskan 81,50% variasi total data. Oleh karena itu, reduksi dimensi dari 13 variabel ini menjadi 6 komponen dapat dilakukan tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Dan juga bisa terlihat bahwa nilai eigenvalue dan juga proporsi variansinya ini cenderung menurun pada komponen-komponen berikutnya. Komponen utama ketujuh yaitu PC7 hingga komponen ke-13 yaitu PC13 itu hanya memberikan tambahan informasi yang relatif kecil terhadap total variasi data. Nah, bahkan komponen terakhir yaitu PC13 ini hanya mampu menjelaskan 0,5% variasi data. Jadi,
Berdasarkan kriteria Kaiser, komponen yang memiliki eigenvalue itu lebih besar dari satu layak dipertahankan. Nah, pada hasil PC ini terdapat 6 komponen utama yang memiliki eigenvalue lebih dari satu, yaitu PC1 hingga PC6. Jadi, keenam komponen tersebut dapat dipilih sebagai representasi data yang lebih ringkas tanpa kehilangan sebagian besar informasi yang terkandung dalam dataset. Next. Nah, selanjutnya ini kita buat scrapplot. Nah, scrapplot ini digunakan untuk membantu menentukan jumlah komponen utama yang layak dipertahankan dalam analisis PCA. Nah, grafik ini menampilkan persentase variasi yang mampu dijelaskan oleh komponen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dilihat ya PC1 ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 30,8%, dilanjut dengan PC2 16,1%, dilanjut dengan PC3 9,9%, dan begitu pun seterusnya. Next. Nah, selanjutnya kita hitung nilai loading faktor. Nah, loading faktor ini menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing variabel terhadap pembentukan suatu komponen utama. Semakin besar nilai absolute loading faktor, maka semakin besar pengaruh variabel tersebut dalam membentuk komponen utama yang bersangkutan. Next, Saski, variabel faktor 1. Nah, itu. Nah, bisa kita lihat berdasarkan dari loading factor, variabel yang memiliki kontribusi terbesar itu pada PC1 itu adalah experience level, yaitu sebesar 0,498 bla bla bla. Dilanjut dengan calories burned 0,437, dilanjut dengan session duration yaitu 0,433, dan juga workout frequency sebesar 0,393. Nah, selain itu juga water intake memberikan kontribusi positif yang cukup besar, yaitu sebesar 0,279. Nah, sementara itu bisa kita lihat kalau variabel masih di tadi, Taski. Nah, bisa kita lihat kalau variabel fat percentage itu memiliki loading negatif sebesar min 0,41. Nah, dengan demikian, PC1 ini dapat diinterpretasikan sebagai komponen aktivitas dan juga kebugaran fisik karena didominasi oleh variabel yang berkaitan dengan intensitas dan juga konsistensi aktivitas olahraga. Lanjut, kita hitung loading faktor keduanya. Nah, ini. Nah, pada PC2 ini variabel yang memiliki kontribusi terbesar ini ada weight dengan loading faktornya sebesar min 0,646, dan juga BMI sebesar min 0,537. Selain itu juga ada water intake juga dengan nilainya itu min 0,324. Nah, sebaliknya variabel yang memberikan kontribusi positif terbesar itu ada session duration, workout frequency, dan juga experience level. Meskipun nilainya itu tidak sebesar kontribusi variabel berat badan dan juga BMI. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa PC2 ini lebih menggambarkan karakteristik ukuran tubuh, terutama yang berkaitan dengan berat badan dan juga indeks massa tubuh. Nah, individu dengan nilai PC2 yang rendah cenderung memiliki berat badan dan juga BMI yang lebih tinggi, sedangkan individu dengan nilai PC2 yang tinggi cenderung memiliki durasi latihan dan juga frekuensi olahraga yang lebih baik. Nah, lanjut Taski ke kesimpulan loading factor. Nah, jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan komponen utama PC1 ini merepresentasikan tingkat aktivitas dan juga kebugaran fisik anggota gym yang ditunjukkan oleh tingginya kontribusi variabel seperti calories burn, session duration, workout frequency, dan juga experience level. Nah, sementara itu komponen utama kedua yaitu PC2 itu lebih merepresentasikan karakteristik fisik tubuh, khususnya itu yang berkaitan dengan weight dan juga BMI. Nah, dengan demikian dua komponen utama dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama anggota gym, yaitu aspek aktivitas olahraga dan aspek kondisi fisik tubuh. Nah, selanjutnya kita plot, yaitu plot loading PC1. Ke plotnya Taski. Nah, bisa kita lihat ya di grafik loading faktor PC1 ini menunjukkan kontribusi masing-masing variabel dalam membentuk komponen utama, yaitu PC1. Nah, semakin tinggi nilai loading faktor, semakin besar juga pengaruh variabel tersebut terhadap komponen utama yang terbentuk. Nah, bisa kita lihat berdasarkan grafik variabel experience level, calories burn, session duration, dan juga workout frequency ini memiliki nilai loading positif terbesar. Yang sudah seperti saya jelaskan tadi ya, jadi
PC1 ini diinterpretasikan sebagai komponen yang menggambarkan tingkat aktivitas dan juga kebugaran fisik anggota gym. Lanjut ke ini, plot loading PC2. Nah, ini merupakan, grafik loading faktor PC2, yaitu menunjukkan kontribusi variabel terhadap pembentukan komponen utama kedua, yaitu PC2. Ini agar, datanya ini lebih mudah dilihat ya, makanya kita menggunakan plot. Nah, bisa kita lihat, dari grafik ini atau plot ini terlihat bahwa variabel weight, memiliki nilai negatif terbesar diikuti oleh BMI dan juga water intake. Nah, hal ini menunjukkan, bahwa PC2 ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik fisik tubuh, khususnya berat badan dan juga indeks massa tubuh atau BMI. Nah, individu dengan berat badan dan juga BMI lebih tinggi cenderung memiliki nilai PC2 yang lebih rendah, sedangkan individu yang memiliki durasi latihan lebih lama, frekuensi olahraganya lebih tinggi dan juga pengalaman olahraga yang lebih baik cenderung memiliki nilai PC2 yang lebih tinggi. Lanjut Taski ke ini, plot variabel PCA, ke bawah. Nah, selanjutnya ini atas atas, terus ke atas, plot yang awal, plot pertama. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita atas, bawah bawah bawah, tadi, ke bawah lagi, dikit lagi. Nah, ini, nah ini. Selan eh Selanjutnya yaitu plot variabel PCA. Nah, plot variabel PCA ini menunjukkan hubungan antara variabel asli dengan dua komponen utama pertama, yaitu PC1 dan juga PC2. Nah, panjang panah ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel terhadap pembentukan komponen utama, sedangkan arah panah ini menunjukkan hubungan antar variabel. Bisa kita lihat berdasarkan plot variabel session duration, calories per, dan juga experience level ini berada pada panah pada arah yang hampir sama di titik kanan grafik. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut ini memiliki hubungan yang positif yang cukup kuat. Dengan kata lain, individu yang memiliki durasi latihan lebih lama cenderung membakar lebih banyak kalori dan juga memiliki tingkat pengalaman olahraga yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat juga kalau variabel workout frequency dan juga part percentage ini berada pada sisi kiri. Nah, posisi yang berlawanan dengan calories burn dan juga session duration menunjukkan adanya kecenderungan hubungan negatif antara persentase lemak tubuh dengan indikator aktivitas olahraga. Nah, semakin aktif seseorang berolahraga, semakin lemak tubuh cenderung lebih rendah. Lanjut, Taski. Plot selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yaitu plot observasi. Nah, atau plot individu PCA ini menunjukkan penyebaran seluruh anggota gym berdasarkan kombinasi nilai komponen utama pertama PC1 dan juga komponen utama kedua PC2. Setiap titik pada grafik ini mewakili satu individu dalam dataset. Nah, berdasarkan plot yang atas Taski, bukan yang itu. Nah, ini. Nah, berdasarkan plot, sebagian besar individu ini tersebar di sekitar pusat grafik dan juga tidak terbentuk kelompok yang terpisah secara jelas. Penyebaran titiknya yang cukup luas pada arah horizontal, yaitu PC1 menunjukkan bahwa variasi terbesar dalam data lebih banyak dijelaskan oleh komponen utama pertama. Nah, hal ini sejalan dengan proporsi variasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa PC1 ini memiliki kontribusi terbesar, yaitu sebesar 30,8% dari total variasi data. Lanjut, Taski, plot yang tadi selanjutnya. Taski, lanjut. Nah, ini. Selanjutnya yaitu biplot PCA. Nah, biplot PCA ini merupakan visualisasi yang menggabungkan yang tadi Taski.
Masih biplot. Atas lagi. Nah, ini udah. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antar variabel sekaligus penyebaran individu berdasarkan dua komponen utama, yaitu PC1 dan juga PC2. Nah, berdasarkan biplot, variabel scan duration, calories per walkout frekuensi, dan juga experience level ini mengarah ke arah yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut ini punya hubungan positif yang cukup kuat. Nah, sebaliknya yaitu variabel fat percentage berada pada arah yang berlawanan dengan aktivitas olahraga tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan negatif, yaitu semakin tinggi aktivitas olahraga seseorang, maka persentase lemak tubuh cenderung lebih rendah. Nah, secara umum biplot ini menunjukkan bahwa komponen utama yaitu PC1 lebih banyak menggambarkan tingkat aktivitas dan juga kebugaran fisik, sedangkan komponen utama kedua yaitu PC2 ini lebih berkaitan dengan karakteristik fisik tubuh seperti berat badan dan juga BMI. Lanjut, Taski. Kita lihat grafik kontribusi variabel terhadap dimensi satu itu menunjukkan variabel-variabel yang paling berperan dalam pembentukan komponen utama. Nah, berdasarkan grafik, variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PC1 yang pertama yaitu ada experience level, ada calories burn, dan juga session duration, fat percentage, workout frequency, dan juga water intake. Nah, sebaliknya variabel seperti age, max BPM, average BPM, resting BPM, height BPM, Hedge dan juga BM ini memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan PC1. Lanjut, Taski, gambar yang kedua tadi. Nah, selanjutnya ini grafik kontribusi variabel terhadap dimensi 2 menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan dalam pembentukan PC2 yaitu yang pertama ada height, yang kedua ada BMI, yang ketiga ada water index, dan juga yang terakhir ada Haig. Nah, variabel weight memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 40%, diikuti oleh BMI kontribusinya sekitar 29%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa PC2 ini lebih banyak menggambarkan karakteristik fisik tubuh anggota gym, terutama yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, dan juga indeks massa tubuh. Lanjut, Taski. Lanjut. Nah, iya ini. Nah, jadi berdasarkan PCA ini diperoleh 13 komponen. Eh, bukan itu, Taski. Kesimpulan awal. Nah, jadi terus ke atas. Nah, jadi berdasarkan PCA ini diperoleh 13 komponen utama yang merupakan transformasi dari 13 variabel numerik pada dataset anggota gym. Nah, secara keseluruhan ini, PCA ini berhasil menyederhanakan struktur data dengan merangkum informasi dari 13 variabel numerik ini ke dalam beberapa komponen utama yang lebih ringkas. Nah, komponen utama pertama ini merepresentasikan aspek aktivitas dan juga kebugaran fisik, sedangkan komponen utama kedua itu merepresentasikan karakter fisik tubuh. Dengan demikian, PCA ini efektif digunakan sebagai metode ekstraksi fitur karena mampu mengurangi kompleksitas data sekaligus mempertahankan sebagian besar informasi penting yang terkandung dalam dataset. Next, Taski. Nah, ya itu. Insight dan kesimpulan. Insight dan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu insight dan kesimpulan yang kita peroleh dari eksplorasi dan reduksi data fitness tracking dataset ini. Yang pertama itu variabel apa sih yang paling penting? Nah, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan korelasi, fitur selection, dan juga PCA, variabel yang paling penting dalam dataset itu ada session duration. Nah, variabel ini memiliki korelasi tertinggi terhadap calories burn yaitu sebesar 0,98, menunjukkan bahwa semakin lama durasi latihan, maka semakin besar juga jumlah kalori yang terbakar. Lanjut, Taski.
Nah, secara keseluruhan, session duration ini dapat dianggap sebagai variabel yang paling penting dalam dataset karena secara konsisten muncul sebagai variabel dominan pada analisis korelasi, Vieira selection maupun PCA. Lanjut Taski ini, apakah reduksi dimensi berhasil? Yang kedua ini, apakah reduksi dimensi berhasil? Nah, jadi berdasarkan PCA, reduksi dimensi ini dapat dinyatakan berhasil. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh kemampuan 6 komponen utama, yaitu dari PC1 hingga PC6 ini dapat menjelaskan sekitar 81,54% variasi total data. Nah, dengan demikian, jumlah dimensi berhasil disederhanakan dari 13 variabel numerik jadi 6 komponen utama tanpa kehilangan sebagian besar informasi yang terkandung dalam data. Nah, selain itu juga berdasarkan kriteria Kaiser ini, hanya 6 komponen yang memiliki memiliki eigenvalue lebih besar dari satu sehingga layak dipertahankan. Nah, bisa kita lihat juga tadi dari hasil scrapboard juga menunjukkan bahwa setelah komponen keenam, tambahan variasi yang dijelaskan oleh komponen berikutnya relatif kecil. Oleh karena itu, penggunaan 6 komponen utama ini sudah cukup representatif untuk menggambarkan karakteristik data secara keseluruhan. Lanjut, Taski. Selanjutnya yaitu apa makna substantif dari prinsipal komponen. Nah, makna substantif dari prinsipal komponen ini dapat dijelaskan berdasarkan variabel-variabel yang memiliki loading faktor terbesar. Komponen utama yaitu PC1 ini merepresentasikan tingkat aktivitas dan juga kebugaran fisik anggota gym karena didominasi oleh variabel experience level, session duration, workout frequency, dan juga calories burn. Data berhubungan negatif dengan fat percentage. Dengan demikian, PC1 ini menggambarkan seberapa aktif dan juga bugar seorang anggota gym. Nah, sementara itu, komponen utama kedua yaitu PC2 ini merepresentasikan karakteristik fisik tubuh anggota gym karena didominasi oleh variabel weight, BMI, water intake. Nah, komponen ini menggambarkan perbedaan ukuran dan juga komposisi tubuh antara anggota gym. Jadi, secara keseluruhan, PCA ini menunjukkan bahwa karakteristik anggota gym ini dapat diringkas ke dalam dua dimensi, yaitu aspek aspek aktivitas dan juga kebugaran fisik, yaitu PC1, serta aspek kondisi fisik tubuh, PC2. Lanjut, insight yang diperoleh dari data. Nah, insight apa sih yang diperoleh dari data? Yang pertama itu, durasi latihan merupakan faktor yang paling penting. Berdasarkan hasil analisis korelasi, variabel session duration ini memiliki korelasi tertinggi itu sebesar, 0,98. Nah, temuan ini tuh menunjukkan bahwa semakin lama durasi latihan yang dilakukan anggota gym, semakin besar juga jumlah kalori yang dapat dibakar selama sesi latihan. Nah, yang kedua yaitu anggota yang lebih berpengalaman cenderung lebih bugar. Variabel experience level ini memiliki hubungan positif yang kuat dengan workout frekuensi. Dan juga session duration. Nah, serta hubungan negatif dengan fat percentage. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa anggota gym yang lebih berpengalaman cenderung berlatih lebih sering, memiliki durasi latihan yang lebih panjang, dan juga memiliki persentase lemak tubuh yang lebih rendah dibandingkan anggota yang kurang berpengalaman. Selanjutnya yaitu persentase lemak tubuh berhubungan negatif dengan kebugaran. Nah, variabel fat percentage ini memiliki hubungan negatif dengan calories burn, session duration, dan juga experience level. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa individu yang lebih aktif berolahraga dan juga memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik ini cenderung memiliki eee, memiliki mana tasnya jangan memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik, cenderung memiliki presentasi lemak tubuh yang lebih rendah. Dengan kata lain, aktivitas olahraga yang konsisten ini berkontribusi terhadap komposisi tubuh yang lebih sehat. Yang keempat yaitu terdapat informasi yang tumpang tindih pada weight dan juga BMI. Nah, hasil analisis multikolinearitas ini menunjukkan bahwa variabel weight dan juga BMI ini memiliki korelasi yang sangat kuat sehingga nilai FIV-nya itu yang tinggi. Serta nilai FIV-nya nih yang tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini membawa informasi yang hampir sama sehingga menyebabkan redundansi informasi dalam dataset. Nah, oleh karena itu diperlukan proses fitur selection maupun reduksi dimensi yang untuk menyederhanakan struktur data. Nah, selanjutnya itu karakteristik anggota gym ini dapat diringkas menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama itu PC1, aktivitas dan juga kebugaran fisik yang didominasi oleh variabel session duration, calories burn, workout frequency, dan juga experience level. Yang kedua itu PC2, yaitu karakteristik fisik tubuh yang didominasi oleh weight dan juga BMI.
Nah, selanjutnya itu reduksi dimensi berhasil dilakukan. Nah, hasil PCA ini menunjukkan bahwa 13 variabel numerik ini dapat direduksi menjadi 6 komponen utama yang mempertahankan 81,54% variasi total data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi penting dalam dataset tetap dapat dipertahankan meskipun jumlah dimensi data berhasil dikurangi secara signifikan. Jadi kesimpulannya, ke bawah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah kita lakukan, variabel yang paling berpengaruh menggambarkan kebugaran anggota gym ini ada session duration, experience level, workout frequency, dan juga fat percentage. Nah, hasil filter selection dan juga PCA ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel ini memiliki kontribusi yang sama penting, sehingga reduksi dimensi diperlukan untuk memperoleh representasi data yang lebih sederhana dan juga efisien. Nah, analisis PCA ini berhasil mereduksi 13 variabel numerik menjadi 6 komponen utama dengan tetap mempertahankan 81,54% variasi data. Komponen utama pertama merepresentasikan aspek aktivitas dan juga kebugaran fisik, sedangkan komponen utama kedua ini merepresentasikan karakteristik fisik tubuh. Nah, dengan demikian, PCA ini terbukti efektif dalam menyederhanakan struktur data tanpa kehilangan sebagian besar informasi yang penting yang terkandung dalam dataset ini. Nah, jadi secara keseluruhannya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa anggota gym yang lebih aktif, lebih berpengalaman, dan juga memiliki durasi latihan yang lebih panjang cenderung membakar lebih banyak kalori serta juga, memiliki persentase lemak tubuh yang lebih rendah. Temuan ini, memberikan gambaran bahwa konsistensi dan juga intensitas latihan merupakan faktor utama yang berperan dalam meningkatkan kebugaran fisik anggota gym. Baik, sekian paparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.